Jadi sholat sunat rawatib itu kalau sholat zuhur ada dua rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kalau di asyar sebelum asyar 2 rakaat, setelah asyar enggak ada. Kalau maghrib itu sholat rawatibnya adalah 2 rakaat setelah maghrib. Tapi sebelum maghrib ada aja Ustaz. Nah, orang sudah azan sholat sunat. Itu bukan sholat sunat rawatib namanya. Itu sholat sunat menunggu jamaah yang lain yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Menunggu orang berwudu, ditunggu. Nah, sambil menunggu itu sholatlah sebentar 2 rakaat. Itu bukan rawatib. Yang rawatibnya setelah sholat maghrib, sholat 2 rakaat itu rawatib, penempel, penyela untuk menutupi kekurangan kita dalam melaksanakan yang wajib. Nah, begitu rupanya. Jadi hal-hal apa saja yang termasuk sunat muakkad itu? Sholat rawatib termasuk sholat witir. Jadi sholat witir itu tidak wajib, jatuhnya kepada sunat muakkad mendekati wajib, jarang ditinggalkan oleh Rasulullah. Walaupun Rasulullah melaksanakan witir, tarawih itu tak pernah berimam-imam. Beliau sendiri, hanya 3 malam dilakukan oleh beliau di masjid. Walaupun ada banyak sahabat yang datang, Rasulullah melakukan sendiri di bulan Ramadan tarawih. Lalu malam keempat sahabat melihat Rasulullah tidak datang, maka datanglah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di bulan Ramadan ini kenapa engkau tidak datang? Sahabat banyak yang datang. Kata Rasulullah, aku takut seandainya nanti tarawih itu diwajibkan oleh Allah akan memberatkan umatku. Nah, jadi karena Rasulullah itu khawatir akan memberatkan, akan menjadi wajib, maka Rasulullah tidak melaksanakannya waktu itu berimam-imam. Sehingga tidak salat tarawih beberapa tahun setelah Rasulullah wafat. Tidak ada yang salat tarawih. Nah, di zaman Umar bin Khattab masih banyak orang tarawih, mengingat Rasulullah tarawih, maka dikumpulkan oleh Umar bin Khattab. Tidak usah di sudut sini sholat lagi, di sudut sini sholat, sini sholat, bersama-samalah, kata Umar bin Khattab. Enggak usahlah masing-masing. Ya Rasulullah begitu, masing-masing tarawihnya kita ikut Rasulullah. Kata Umar bin Khattab, aku tahu dengan Rasulullah. Rasulullah itu tak mau berimam-imam, bukan karena tidak boleh, tapi karena takut akan diwajibkan. Sekarang kan tidak diwajibkan. Marilah kita sama-sama berimam. Mulai saat Umar bin Khattab itulah sholat di malam Ramadan itu dinamakan sholat tarawih. Ini bid'ah ya Umar bin Khattab. Ini tidak sunnah. Sunnah lagi nih. Ini bid'ah bukan sunnah. Banyak sahabat-sahabat mengatakan ini bid'ah. Kata Umar bin Khattab, kalaupun kalian mengatakan bid'ah, tapi ini hasanah. Itulah yang disebut dengan bid'ah hasanah. Yang ucapan Rasulullah itu sebetulnya Umar bin Khattab itu bukan bid'ah, tapi mengatakan nikmatal bid'ah hadza. Kalau kalian pun sebetulnya ini bukan bid'ah, tapi kalian mengatakan bid'ah juga. Nah, inilah satu-satunya bid'ah yang baik. Kalau bid'ah juga sebetulnya bukan bid'ah,
Tapi yang baik, kalau golongan mengatakan bid'ah juga baiklah. Inilah bid'ah satu-satunya bid'ah yang baik. Akhirnya diikuti sama-sama sampai hari ini. Namanya tarawih. Tarawih itu artinya punya tenggang waktu, tidak cepat-cepat seperti satu pesantren di Jawa ya, kayak orang terbang. 2 rakaatnya kencang sekali. Sampai 10 tak sampai 10 menit selesai. Enggak seperti itu. Nah, jadi kalau Rasulullah tak pernah menyebut salat yang dilakukannya malam Ramadan itu namanya tarawih. Umar bin Khattab lah yang menamakannya tarawih, salat yang berlapang-lapang, artinya tarawih dari kata rahah. Tarawih itu artinya lapang-lapang. Boleh istirahat, sudah 2 rakaat, istirahat minum-minum dulu, boleh? Baru sambung lagi, boleh. Itu sunat ya, itu namanya sunat muakkad. Kemudian yang ketiga, salat di malam hari, salat tahajud. Walaupun ada perintah dari Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Di malam hari dirikanlah salat tahajud, kamu akan dibawa kepada makam yang lebih tinggi, makam mahmudah. Apa hukumnya itu? Sunnah. Sunnah apa? Sunnah muakkad. Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, tapi tidak wajib. Terus apa lagi? Tarawih tadi sudah. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Ini selalu ustaz-ustaz mengumandangkan 2 rakaat sebelum subuh lebih tinggi pahalanya dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. 2 rakaat sebelum subuh itu. Apa hukumnya? Wajib? No, tidak. Sunnah. Siapa yang melaksanakan beruntung, siapa yang tidak melaksanakan rugi, tapi tidak wajib. Nah, jadi kepada yang terhormat, ini yang perlu kita pahami tentang sholat. Jadi kalau tentang sunat muakkad tadi ada 2 macam pula itu. Ada namanya yang muakkad, artinya dikuatkan mendekati wajib. Ada namanya ghairul muakkad. Ghairul muakkad itu tidak dikuatkan. Apa di antaranya? Salat tahiyat masjid. Jadi begitu kita masuk ke masjid, kita salat tahiyat, itu namanya salat sunat ghairu muakkad, tidaklah mendekati wajib. Nah, tapi diperintahkan juga oleh Rasulullah, hukumnya sunat. Nah, itu tahiyat masjid itu. Sengaja aku sholat tahiyat masjid 2 rakaat karena Allah. Tapi bisa saja kita sholat masuk ke masjid itu bukan sholat tahiyat masjid, langsung saja sholat sunat sebelum isya, karena orang sudah sholat masuk waktu sholat isya. Kita sholat 2 rakaat, tidak sholat tahiyat masjid, sholat sunat rawatib. Nah, walaupun kita sholat sunat rawatib, tapi pahala tahiyatul masjid tadi dapat oleh kita. Kenapa? Yang penting kita sholat 2 rakaat. Apakah itu sholat tahajud, apakah itu sholat tahiyat masjid, asal masuk kita ke dalam masjid, sholat 2 rakaat sudah termasuk bahagian tahiyat masjid. Nah, begitu entengnya, mudah. Kemudian harus kita pahami lah pula syarat-syarat sah sholat itu. Nah, kita mau sholat udah tinggi-tinggi gajinya, sholat
sunat muakkad terbagi dua, surat hayat sekian macam sampai yang halus-halus kita pelajari. Tapi yang kasar-kasar, yang dasar-dasar kadang-kadang kita lupa. Misalnya syarat sah solat. Apa syaratnya sah solat kita itu? Syaratnya yang pertama ya harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu apa? Hadas besar itu adalah orang yang, maaf bicara itu, yang keluar mani bagi laki-laki yang sudah dewasa, dia belum mandi, maka dia itu namanya berhadas besar. Atau maaf saja yang ibu-ibu yang sudah masa haid nifas belum mandi, dia itu namanya berhadas besar. Jadi syarat sah solat itu tadi haruslah bersih dari mandi hadas besar, baik laki-laki maupun wanita. Orang hubungan suami istri tak boleh langsung masuk masjid, mandi dulu, mandi hadas besar. Apa niatnya mandi hadas besar? Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardan alayya lillahi ta'ala. Itu kalau mau dilafazkan. Tak dilafazkan enggak apa-apa, niat dalam hati. Tapi kok Ustaz tadi melafazkan, itu untuk contoh saja, untuk supaya mudah dipahami. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardan alayya lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi dari hadas besar untuk membersihkan sekalian tubuhku, wajib bagiku karena Allah Ta'ala. Nah itu niatnya, hadas besar. Kalau hadas kecil, nawaitu raf'al hadasil, untuk berwudu saja ya. Bisa nawaitul tawaddu'a lillahi ta'ala, sengaja aku berwudu li ada'i shalah, untuk menunaikan salat lillahi ta'ala. Boleh bahasa Indonesia saja, boleh di dalam hati saja. Kalau lafaz tadi sekedar untuk membimbing. Nah, kalau pakai bahasa Arab juga boleh, nawaitu rafa'al hadasil asghari. Kalau tadi hadas besar, hadasil akbari. Nah, kalau yang kecil, nawaitu rafa'al hadasil asghari lillahi ta'ala, sengaja aku membersihkan diri dari hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Kita sudah buang air besar, buang air kecil, kita belum berwudu, maka melepaskan hadas kecil tadi itu dengan berwudu. Melepaskan hadas besar melalui mandi wajib. Apa syaratnya mandi itu? Syaratnya 3 kali membasahi seluruh tubuh. Dimulai dari yang kanan 3 kali. Tidak cukup nyemplung saja, nggak bisa kalau di sungai. Pasang niat dulu, dibersihkan badan seluruh tubuh. Sebelum itu dibersihkan bagian-bagian tubuh semuanya. Barulah mandi hadas besar. Nah, itu syaratnya. Yang besar-besar itu. Jadi jangan yang kecil-kecil kita ingat, yang besar-besar lupa. Syarat untuk sah salat itu haruslah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci pakaian dan tempat. Jadi sejadahnya harus bersih. Jangan bekas air liur, bekas lelehan air mata, atau bekas ketiban tai cecak. Sejadahnya enggak boleh. Bersih pakaian, bersih tempat. Bagaimana kalau kita salat ketiban kena kerudung kita tai cecak? Ya batal salatnya. Tukar sejadahnya, atau tukar mukenanya, atau tukar kupiahnya, diganti dengan yang tidak. Kalau nggak ada tempat tukar, nggak usah pakai kupiah. Tapi kalau jilbab itu wajib, maka dicuci dulu. Menyuci tadi apa syaratnya? Hilang baunya, hilang rupanya, hilang rasanya. Bau yang anda tak bau, tai cecak lagi.
rupanya nggak ada hitam atau kuning lagi, nggak ada baunya lagi, nggak ada rasanya, nggak ada warnanya, itu baru bersih. Kemudian wajib tutup aurat dengan pakaian yang longgar. Jadi jangan mau sholat ya tutup aurat tapi sempit, nggak boleh juga, lapang, longgar. Itu sebabnya lebih afdal sholat itu pakai kain sarung, longgar. Kalau pakai celana panjang ya sah juga, cuma kadang-kadang sempit. Tapi kalau kain sarung nggak ada, sebenarnya longgar saja. Nah, dengan longgar sehingga leluasa kita bergerak. Kalau Rasulullah pakai kain sarung dia, cuma bukan kain sarung namanya, modelnya pun bukan kayak kita warna-warna kain sarung. Rasulullah pada umumnya warna putih, ada juga warna hijau, tapi Rasulullah lebih cenderung warna putih. Dalam satu hadis dikatakan, aku cinta kepada warna putih, kata Rasulullah, dan bungkuslah mayat-mayatmu, orang meninggal itu, dengan kain warna putih. Nah, kemudian saya rasa sholat itu harus menghadap kiblat. Jadi kalau orang di dalam pesawat, di dalam kapal, kan berbelok kemana-mana itu. Dalam mobil boleh sholat. Bagaimana menghadap kiblat? Cukup yang pertama saja. Pertama saja hadap kiblat. Sudah itu mau belok kemana-mana, mau belakang kiblat pun nggak apa-apa, karena keadaan darurat. Kalau keadaan darurat boleh? Boleh. Di dalam kapal umpamanya dia gelombang kuat, nggak bisa berdiri, jatuh, sholat duduk boleh, duduk aja lah. Nanti tergeleng-geleng sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau kita berdiri, kapal terombang ambing, kita bisa nyedot ke tembok atau ke badan kapal nanti kening kita. Maka boleh sholat duduk dalam keadaan darurat. Kaidahnya apa? Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kaidah kaidah usul fikih, bahwa keadaan yang musakkat, keadaan yang darurat itu menyebabkan yang semulanya normal itu dibolehkan, tapi kalau keadaan darurat boleh hal-hal yang awalnya terlarang. Darurat. Satu lagi kaidahnya, al-musaqqatu tajlibu ala taysir. Itu kaidah fiqhiyah namanya. Karena kaidah itu ada dua, ada kaidah usul fikih, ada kaidah fiqhiyah. Nah, kalau kaidah fiqhiyah, al-musaqqatu tajlibu ala taysir. Keadaan yang musaqqat menyebabkan hukum dipermudah. Seharusnya menurut hukum memang begini, tapi dipermudah hukumnya karena musaqqat. Yang kelima, baru sah sholat kita itu. Jadi tidak terus-terus saja wajib sholat itu, nunggu waktu. Saking rajinnya belum masuk waktu zuhur udah sholat kita, nggak sah, harus masuk waktu. Bagaimana kalau lupa kita, rasa-rasanya udah masuk waktu, jam mati pula, listrik mati, sholat saja kita, waktu sudah sholat, hidup listrik, terdengar orang azan, belum masuk, ya batal sholat kita, diulang lagi. Sujud sawi aja Ustaz, nggak bisa. Oleh yang sholat tak mempan oleh sujud sawi. Iya, kejadian saya tinggal dulu di Masjid Al-Fida di Sukajadi. Itu pernah terjadi itu, lampu mati di masjid. Sholat saja kami. Kita sholatnya hidup lampu. Rupanya sikit lagi mau masuk waktu, ya diulang sholatnya. Dan kemudian sholat yang sah itu bagaimana? Harus berurutan, ikut tata tertibnya. Yang patut didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Nah, begitu rupanya tentang sholat sunnah. Ada pertanyaan Bapak Ibu?